Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Nafisa dengan NIM 200512040087 pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, kegunaan dari standarisasi ini yaitu untuk dapat digunakan banyak orang. Kemudian juga memudahkan komunikasi satu sama lain dan juga memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Pada standarisasi jaringan komputer ini terdapat OSI yaitu Open System Interconnection dan juga terdapat TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian dari TCP/IP ini yaitu suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Kemudian pengertian dari OSI yaitu OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau biasa disebut dengan ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Kemudian model ini juga disebut dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Pada gambar ini kita bisa melihat model OSI dan juga model TCP/IP. Yang membedakan model OSI dan model TCP/IP yaitu jumlah layer. Pada model OSI terdapat 7 layer di mana layer ke-7 yaitu application, layer ke-6 presentation, layer ke-5 session, layer ke-4 transport, layer ke-3 network, layer ke-2 data link, dan juga layer pertama yaitu physical. Sedangkan pada TCP/IP ini hanya memiliki 4 layer, di mana layer ke-4 yaitu application, layer ke-3 transport, layer ke-2 yaitu internet, dan layer pertama yaitu network access. Kemudian pada setiap layer pada setiap model memiliki protokol-protokol. Protokol-protokol ini akan saya bahas di selanjutnya. Kemudian di layer OSI terdapat application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu HTTP, FTP, dan juga NFS. Kemudian pada presentation layer yaitu untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu Telnet, SMTP, dan juga SNMP. Kemudian pada session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan juga dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu NetBIOS, NetBIOS, ADSP, PAP, dan SPDU. Kemudian pada transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima, membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu TCP dan UDP. Kemudian pada network layer yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Kemudian pada data link layer ini untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu juga mengoreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu BBP dan SLIP. Kemudian di physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media
transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan perkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian, pada setiap layer OSI terdapat protokol-protokol, yaitu yang pertama di layer application terdapat protokol HTTP atau biasa disebut Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kemudian terdapat FTP, yaitu File Transfer Protocol, di mana FTP ini yaitu protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian terdapat juga protokol NFS, yaitu Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan penggunaan di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian di presentasi layar ini terdapat telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Kemudian terdapat protokol SMTP atau biasa disebut Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam mengirimkan email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian SNMP yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian di session layer ini terdapat NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiar pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ADSP yaitu AppleTalk Data Stream Protocol yang berfungsi, protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Kemudian terdapat PAP yaitu Printer Access Protocol yang berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kemudian di transport layer terdapat TCP yaitu Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian terdapat UDP yaitu User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian di network layer terdapat IP yaitu Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ARP yaitu Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian terdapat juga RARP yaitu Reserved Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian data link layer yaitu PPP Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Kemudian terdapat juga SLIP yaitu Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial. Kemudian pada physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Kemudian pada layer TCP/IP yaitu di layer keempat ada application yang berperan sebagai high level protocol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data, juga menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain.
Kemudian di layer ketiga yaitu ada transport, yaitu transport layer berfungsi untuk menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control dan error correction terhadap paket data. Kemudian pada layer kedua yaitu internet yang berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute pengiriman paket data. Kemudian di layer pertama yaitu terdapat network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Information mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet, pada LAN, PPP, dan WAN dan juga frame relay. Kemudian ini gambaran dari cara kerja layer-layer tersebut. Pada application layer yaitu untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, kemudian di presentation layer untuk memformatkan data sehingga dapat dikenali di penerima, di session layer untuk membentuk koneksi, memutuskan ketika seluruh data telah terkirim, kemudian di transport layer untuk mengatur flow control, acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Kemudian di network layer untuk menambahkan alamat jaringan pada paket, pada layer data link menambahkan MAC address pada paket, kemudian pada physical layer untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Kemudian pengertian dari UDP dan TCP. UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP, memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi. Kemudian pada TCP ini mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex. Kemudian ini perbedaan dari TCP dan UDP. Pada TCP itu dapat diandalkan karena jika sambungan terputus ketika mengirimkan sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang. Jadi tidak akan terjadi data yang korup ketika mentransfer sebuah data. Namun pada UDP ini tidak dapat diandalkan karena jika mengirim suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman. Jadi akan ada kemungkinan terjadi data yang korup. Kemudian pada TCP ini berurutan. Ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan atau satu demi satu, TCP akan mengirimkannya secara berurutan, tidak perlu khawatir data tiba dengan urutan yang salah. Namun pada UDP ini tidak berurutan. Ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan atau satu demi satu, tidak dapat dipastikan data mana yang akan datang terlebih dahulu. Kemudian di TCP yaitu berorientasi sambungan atau connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Namun di ODB yaitu connectionless tanpa koneksi, pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pada TCP yaitu sangat berat atau heavy weight. Ketika tingkat level terendah dari TCP tercapai dalam urutan yang salah, permintaan pengiriman ulang data harus dikirim dan bagian lain harus dikembalikan semuanya. Sehingga membutuhkan proses yang untuk menyatukannya. Kemudian pengiriman ulang data harus dikirim dan bagian lain harus dikembalikan semuanya, sehingga membutuhkan proses yang untuk menyatukannya. Kemudian pada UDP ini sangat ringan yaitu lightweight.
Tidak ada permintaan pesan, tidak ada truk koneksi, dan yang lainnya. Hanya menjalankan dan melupakannya. Ini berarti itu jauh lebih cepat dan kartu jaringan atau OS hanya melakukan sedikit pekerjaan untuk menerjemahkan kembali data dari paket. Kemudian di TCP yaitu streaming data atau paket dibaca sebagai satu alur data tanpa mengetahui batas setiap data berakhir dan data yang lain mulai. Ada kemungkinan beberapa paket dapat dibaca per satu panggilan data. Kemudian di UDP ini, data grams paket dikirim secara individu dan dijamin utuh ketika tiba. Satu paket dibaca per satu panggilan. Kemudian di TCP ini terdapat World Wide Web, email, file transfer protocol, dan secure shell. Kemudian di UDP ini terdapat domain name system, streaming media application such as IPTV or movie, voice over IP, trivial file transfer protocol, and online multiplayer games, dan etc. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.